Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita semuanya dapat melaksanakan aktivitas kita, termasuk mengikuti pengajian hari ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita menjadi umatnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas kekuatan keteguhan iman. Muncul pertanyaan, bagaimana agar iman tetap kuat? Maka ini sangat perlu kita perhatikan, sangat perlu kita pelajari. Mengapa demikian? Dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, pada zaman ini kaum muslimin hidup di tengah berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Semua itu sangat berpotensi menggerogoti iman. Maka kekuatan iman merupakan kebutuhan mutlak, bahkan lebih dibutuhkan dibanding pada masa generasi sahabat, karena kerusakan manusia di segala bidang telah menjadi fenomena umum. Adapun alasan yang kedua, banyak menjadi pemurtadan dan konversi perpindahan agama. Jika pada awal kemerdekaan jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 90%, maka saat ini jumlah itu telah berkurang hampir 10%. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran mendalam. Untuk mengatasinya diperlukan jalan keluar sehingga setiap muslim tetap memiliki kekuatan iman. Adapun yang ketiga, pembahasan masalah kekuatan iman, keteguhan iman berkait erat dengan masalah hati. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama summiyal qalbu min taqallubihi, innama masalul qalbi kamasali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarati yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin." Dinamakan hati karena ia selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati itu bagaikan bulu yang ada di pucuk pohon yang diombang-ambingkan oleh angin.
Maka mengukuhkan hati yang senantiasa berbolak-balik itu dibutuhkan usaha keras agar hati tetap teguh dalam keimanan. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa tips yang kita lakukan agar iman tetap kuat dalam hati. Tip ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam buku beliau Wasailul As-Saba' ala Dinillah, sarana istiqomah di atas din Allah, dengan panjang lebar. Karena keterbatasan waktu, maka pada kesempatan ini akan kami sebutkan beberapa saja. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Ini tipnya yang pertama. Kenapa demikian? Karena Al-Quran merupakan petunjuk utama mencapai sabat, mencapai keteguhan iman. Al-Quran adalah tali penghubung yang amat kokoh antara hamba dengan Rabb-Nya. Siapa akrab dan berpegang teguh dengan Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memeliharanya. Siapa mengikuti Al-Quran, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Dan siapa yang mendakwahkan Al-Quran, niscaya Allah menunjukinya ke jalan yang lurus. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami teguhkan hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau teratur dan benar. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 32 dan 33. Pun tip yang kedua agar iman ini tetap kuat di dalam hati adalah iltizam, komitmen terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa saja yang Ia kehendaki. Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Adapun tip yang ketiga, yaitu mempelajari kisah para nabi. Kenapa demikian? Mempelajari kisah dan sejarah itu penting. Apalagi sejarah para nabi. Ia bahkan bisa menguatkan iman seseorang. Secara khusus Allah menyinggung masalah ini dalam firman-Nya. Dan kami ceritakan kepadamu kisah-kisah para rasul, agar dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Hud ayat 120. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tip yang keempat adalah berdoa. Di antara sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman adalah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi keteguhan iman, seperti doa yang tertulis dalam firman-Nya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Al-Imran ayat 8.
agar hati tetap teguh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memanjatkan doa sebagai berikut: Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku pada dinmu, pada agamamu. Banyak lagi doa-doa lain, saudara-saudara, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan keteguhan iman. Dan akhirnya mudah-mudahan kita senantiasa bergerak hati untuk berdoa, utamanya agar iman kita diteguhkan saat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Itulah beberapa tip untuk menguatkan keimanan, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam menjalaninya. Dan kita juga berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang menjadikan rusaknya keimanan kita. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian ini dan yang bisa disampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.